Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak ya di mata pelajaran matematika dengan Bapak Edi Rohmat. Untuk hari ini kita masih membahas di bab kedua, yaitu tentang aritmatika ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bunga tahunan ya. Mungkin kalian kalau yang udah menabung di bank, kalian akan mengenal apa itu bunga ya. Yaitu bunga adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank. Atau kalian juga kalau mungkin yang menabung di bank syariah, itu nggak ada bunga ya, tapi yang adanya itu bagi hasil. Kemudian hari ini juga kita akan membahas tentang pajak. Nah, untuk pajak, biasanya pajak itu ada apa? Pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan, kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Nah, oke ya, kita lanjut. Nah, untuk supaya lebih jelas, kita langsung aja ke contoh soal ya. Nah, di sini ada Pak Apip menyimpan uang di bank sebesar 1 juta dengan bunga 15% per tahun. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah tabungan Pak Apip setelah 1 tahun jadi berapa ya jumlahnya. Nah, oke, kita langsung hitung. Jadi untuk mencari bunga yaitu 15 per 100. 15 per 100 dari mana? Dari 15%. Kemudian 12 per 12 itu dari mana? Nah, ini 12 itu karena Pak Apip itu menabung selama 1 tahun. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Kemudian yang 12 di bawah adalah jumlah satu tahun ya. Jumlah 1 tahun adalah 12 bulan. Kemudian dikalikan dengan jumlah tabungan. Ya, kita 12 bagi 12 itu dapat 1. Kemudian yang di bawah nolnya hilangkan 2. Kemudian yang di sini juga hilangkan nolnya 2. Jadi sama aja dengan 15 dikalikan dengan 10.000. Hasilnya 150.000. Nah, kemudian untuk tabungan atau untuk tabungan, jumlah tabungan atau saldo tabungan Pak Apip setelah 1 tahun itu, maka 1 juta dari jumlah tabungan yang ada kemudian ditambahkan dengan bunga ya. Bunga selama 1 tahun, yaitu bunga 1 tahun 15% dari 1 juta itu adalah 150. Kemudian maka saldo tabungan akhir dari Pak Apip adalah 1.150.000. Oke, sekarang kita ada lagi nih contoh soal untuk supaya kalian lebih paham akan bunga ini ya, untuk perhitungan bunga ini. Nah, di sini ada Ibu Elsa menyimpan uang di bank sebesar 2.500.000. Kemudian dengan bunga 10% per tahun, maka berapa tabungan Ibu Elsa 6 bulan? Ya, kalau tadi Pak Apip itu selama 1 tahun, 1 tahunnya apa? Setelah 1 tahun berapa tabungan Pak Apip? Nah, kalau untuk Bu Elsa ini dia menabung hanya 6 bulan. Ya, hanya 6 bulan. Yuk kita hitung. Maka kita akan mencari dulu bunganya, yaitu bunganya itu adalah 10 per 100. 10 per 100 dari mana? Kita dapat 10 100 itu dari sini ya. Dari 10%. 10% diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 10 per 100. Kemudian dikalikan lamanya Bu Elsa itu menabung. Lamanya Bu Elsa menabung itu adalah 6 bulan ya. Berarti di sini 6 bulan, jadi 6 per 12. 6 per 12 ya. 6-nya dari lamanya Bu Elsa menabung, 12 itu dari jumlah bulan selama 1 tahun. Kemudian kita perkecil ya, 6 per 12 kita sederhanakan menjadi pecahan yang sangat sederhana banget, yaitu 1 per 2. 1 per 2 kemudian dikalikan dengan jumlah tabungan ya, atau saldo Bu Elsa, yaitu 2.500.000. Oke. Nah, di sini nolnya hilangkan 2, maka di sini juga hilangkan 2 ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah 10 dibagi 2 hasilnya 5 ya. 10 dibagi 2 hasilnya 5, maka 5 dikalikan 25.000 hasilnya. Jadi bunga ya, bunga yang didapat dari 6 bulan menabung itu 125.000.
maka tabungan akhir yaitu tinggal dijumlahkan ya, 2.500.000 ditambahkan 125, maka tabungan Bu Elsa saldo terakhir setelah 6 bulan menabung yaitu jadi 2.625.000. Nah, ini kita dapat mengambil kesimpulan atau membuat suatu persamaan bahwa bunga itu adalah persen bunga ya, persen bunga dikalikan dengan waktu ya, waktu berapa lama kita menabung per 12, yaitu 12 dari 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Kemudian dikalikan dengan nilai tabungan. Dan tabungan akhir itu sama aja dengan tabungan awal ditambahkan jumlah bunga yang diterima. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pajak ya. Tentang pajak kita langsung aja ke contoh soal ya. Nah, di sini Pak Abdullah mendapat hadiah ya, mendapatkan hadiah dari sebuah kuis atau dari bank atau dari tempat kerjanya sebesar 500.000 dan dikenakan pajak ya, dikenakan pajak 15%. Maka Pak Abdullah akan mendapatkan berapa ya? Setelah dia dapat 500 kemudian dapat potongan pajak 15%. Nah, kita harus cari dulu pajaknya ya. Pajaknya didapat dari 15/100 dikalikan dengan hadiah yang dia dapat ya, jadi 15/100 dikalikan 500.000. Seperti biasa nolnya hilangkan 22 ya, yang bawah hilangkan nolnya 2, yang atas juga 2, maka sama aja dengan 5.000 dikali 15 hasilnya 75.000. Maka hadiah yang didapat dari Pak Abdullah adalah 500.000 dikurang pajak ya, pajak yang dia dapat ya, potongan pajak yang dia dapat yaitu jadi 425.000. Oke, kita lanjut. Maka kita dapat sebuah persamaan untuk mencari pajak, yaitu adalah persen pajak ya, persen pajak dikalikan kena pajak. Dan maka untuk uang akhir atau ya, untuk uang akhir atau untuk hadiah yang didapat adalah hadiah awal atau uang awal kemudian dikurangkan dengan jumlah pajak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk latihan hari ini ya, untuk latihan hari ini kita latihan yang Bapak kasih yaitu sama kayak yang barusan tadi Bapak jelaskan, yaitu tentang bunga ya, tentang bunga tahunan, bunga tunggal ya. Ini untuk aritmatika di kelas 7 ini kita membahas tentang bunga tunggal ya, bukan bunga ganda. Nah, di sini Pak Hendra menyimpan uang di koperasi dengan bunga 15% per tahun. Jika Pak Hendra menyimpan uang selama 8 bulan dan mendapatkan bunga sebesar 96.000, maka tentukan jumlah uang yang disimpan Pak Hendra di koperasi ya. Hitungnya sama ya, kalau tinggal dibolak-balik aja rumus yang tadi. Kemudian Rina mengelola sebuah restoran dan penghasilan tiap bulannya itu adalah 85 juta. Rina dikenakan pajak penghasilan 15%. Tentukan pendapatan Rina setelah pajak ya. Berarti ini kalau yang ini tinggal dikalikan aja ya, 15/100 kalikan ini. Kemudian kalau yang ini lihat aja persamaan yang tadi ya. Yang tadi itu jadi yang apa? Yang pecahan yang keduanya itu jadi 8/12. Kemudian yang pertamanya adalah 18/100 dikalikan 8/12. Nah, kemudian ini sama dengannya ya. Jadi kita rumusnya itu kita harus mencari uang atau saldo awalnya. Saldo awalnya asalnya berapa, kemudian setelah mendapatkan bunga menjadi 96.000, maka saldo awalnya itu harus kurang dari 96.000. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya, untuk pertemuan hari ini selesai ya. Jadi untuk tugas silahkan kalian kirimkan japri ke Bapak. Kalau masih ada yang kurang jelas boleh tanyakan ya, boleh tanyakan kurang jelasnya di mana. Nanti Bapak akan menjelaskan lebih lanjut di grup WA atau
Bapak akan menjelaskan secara rinci lewat Japri ya. Oke, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap jaga kesehatan kalian ya.